Sama ini Pak Haji, usaha saya sekarang lagi merosot gitu. Usahanya apa? Jualan es teh poci sama lampu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu usaha teh poci, jualan seblak, somai, bakso, gado-gado, apa aja lah, jualan apa aja. Ini ilmu RDA manjur banget. Jadi kalau yang kemarin celana dalamnya direndam, manjur. Ini ada yang lebih super manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Apa pertanyaannya? Ya. Ibu apa? Pak Haji. Ya. Nama saya Meli dari Kerawang Pak Haji. Ya. Saya mau ngucapin makasih ke Pak Haji sama ke RDAY. Anak saya bisa ngikut UTS. Anak saya bisa ikut UTS. UTS. Ikut ujian kampus. Oh, di kampus. Iya. Tadinya? Enggak, tadinya kan harus bayar 8.600.000. Harusnya bayar 8.600.000. Terus? Pas 2 minggu yang lalu saya kesini kan hari Jumat. Terus hari Sabtu saya pulang. Hari Minggu itu harus udah masuk uang 8.600.000. Sedangkan saya nggak punya uang Pak Haji. Tapi punya alat kelamin? Alhamdulillah punya. Oke. Udah. Bisa gak dibuktiin sama bapak-bapak kayak gimana? Ih Pak Haji mah. Soalnya bapak-bapak kalau ngeliat dia berani bayar kamu 800 juta. Ya. Terus jam 6 Ibu praktekin ilmu RDA apa dapat 8.600.000? itu Pak Haji mandi biasa itu kan jam 00, senyum, baca Quran, tahajud. Terus saya minum daun pandan Pak Haji, rebusan daun pandan, sama mandi daun pandan. Makannya makan air pandan itu Pak Haji. Makan nasi, pandan? Nasi, bukan makan nasi? Bukan Pak Haji, nasi dicampur air pandan. Ya. Ya itu. Terus ya alhamdulillah anak saya bisa ngikut ujian Pak Haji. Kalau nggak ngikut ujian kan harus diulangi tahun depan kan. Tapi alhamdulillah anak saya bisa ngikut ujian di kampusnya itu, langsung masuk HP anak saya terdaftar tanpa bayar 8.600.000 Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah, makasih ya Pak Haji. Ya sama-sama. Meli boleh nanya Pak Haji? Boleh. Pak Haji dalam Meli? Iya. Bukan Meli singkatan alat kelamin lincah. Meli. Ya Mel, apa Mel? Pak Haji, dalam beberapa hari ini bisa nggak Meli cair 50 juta Pak Haji? Oh bisa, pasti bisa. Buat bayar uang semester anak. 50 miliar? Enggak, 50 juta. Oh bisa, pasti bisa. Pasti bisa ya Pak Haji? Pasti, tidak ada yang nggak bisa, bisa. Bayar uang semester 14 juta Pak Haji? Bisa. Amin. Lo telanjang di perapatan. Ya Pak Haji. Pasti ya Pak Haji? Ya. Ya, pasti. pasti. Udah gue sabdain pasti. Ya, amin, Ya. kabul. Ya udah, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bapak dan ibu, bisa aja kalau bapak dan ibu kalau ngelihat hajat di depan mata, ngomongnya yang positif. Contoh, Pak Haji, maaf nih, amit, anak saya perempuan, sekolahnya di perkumpulan perempuan, tidur sama temennya perempuan, makan sama temennya perempuan, mandi sama temennya perempuan. Sampai di rumah anak saya nggak suka sama laki-laki, sukanya sama perempuan. Apa yang saya jawab? Gampang lah Bu, itu mah obatnya recehan. Hah? Saya udah keluar negeri ngobatin anak saya nggak sembuh-sembuh. Coba kalau saya bilang, waduh Bu, berat bener Bu, kata Allah, bangsat, emang yang ngobatin elu? Jangan bilang susah, kasihan itu ibunya jadi down. Jadi gue ngomongnya apa Allah? Gampang lah, gampang. Saya bilang begitu. Karena yang ngobatin siapa? Allah, bukan lu goblok, kata Allah. Oke bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, kenalkan nama saya Titi dari Rengas Dengklok, Karawang. Rengas Dengklok, Karawang. Pertanyaan apa Rengas Dengklok? Saya punya hutang Pak Haji, pengen buru-buru lunas. Sama usaha saya sekarang lagi Hutangnya berapa? sekitaran 100 juta Pak Haji. Berani gak ibu meraktekin kayak si bapak ompong tadi? Foto saya cari kempit di mana? Alat kelamin ibu, ndut. Tuh praktek.
Ya, ya. Sama ini Pak Haji, usaha saya sekarang lagi merosot gitu. Usahanya apa? Jualan es teh poci sama lampu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu usaha teh poci, jualan seblak, somai, bakso, gado-gado, apa aja lah, jualan apa aja. Ini ilmu RDA manjur banget. Jadi Bapak dan Ibu cebok alat kelaminnya. Nah, cebok. Kalau yang kemarin celana dalamnya direndam, manjur. Ini ada yang lebih super manjur, cebok alat kelaminnya. Kalau ibu mau lebih manjur, ibu nanti bisa sewa blambir. Nah, nanti dicawik-cawik di depannya gerobaknya. Kalau punya bengkel, di depan bengkel. Kalau punya pabrik, di depan pabrik. Ucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ibu ucap hajatnya. Gitu. Mau nyebutnya apa? Untung bersih dagangan saya satu hari 10 juta, boleh. Kalau Bapak dan Ibu punya pabrik garment, untung bersih usaha saya satu hari 100 juta, boleh. Pak Haji, boleh gak habis aku ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karenanya yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, saya manggil alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Itu lebih manjur lagi, Pak. Karena apa? Nanti yang pada beli semua yang punya alat kelamin. Ya kan? Jadi yang nggak punya alat kelamin nggak beli. Siapa tuh yang nggak punya alat kelamin? Jin, kuntilanak, gondro. Karena dia suka nimbrung di situ. Tahu gak kalau gondro beli? Dia begini, Pak. Oh, jadi warung kita di bawah, dia nutupin. Nanti kalau orang tanya, bos, gue kok tadi nggak lihat warung lo buka, lo yang di gondro. Makanya disebut alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Kenapa mesti disebut gede, Pak, Bu? Karena nanti kalau nggak disebut alat kelamin laki-laki gede kecil, nanti yang beli anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil nggak pada punya duit. Aku mau, nggak beli. Memang dagangannya habis, tapi nggak ada omsetnya, kayak gitu. Jadi mesti ada alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Nah sekarang pertanyaannya, alat kelamin kamu gede gak? Gede. Diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Suyanto dari Kroya Cilacap. Kroya? Iya. Coba naik. Terus saya melaksanakan mandi malam juga Ya. jam 00. Terus sholat tahajud, hajat, fitir, baca Al-Quran. Emang saya paksakan sekarang alhamdulillah sudah mencapai 18 juz. Terus 18 juz itu berapa hari? 8 hari Pak Haji. 8 hari. 8 hari. Karena sering ngantuk ya, Gampang lah Pak. Kalau Bapak dan Ibu ngantuk, kalau mau baca Quran bisa sampai 12 juz. Pakai centong, dicentongin. Gitu, nanti nggak ngantuk. 18 juz itu seminggu. Iya, 1 minggu. Sebelum kenal RDAY, ilmu RDAY, pernah nggak seminggu sampai khatam, sampai 18 juz baca Quran? Boro-boro malah belum pernah sama sekali Pak. Boro-boro. Nanti bersyukur dong. Alhamdulillah ilmu RDAY. Dengan kenal dengan RDAY saya bisa melakukan itu. Iya, jadi Bapak dan Ibu ini informasi baru. Kalau Bapak dan Ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, sholat tahajud dan baca Quran, tapi nggak baca 12 juz, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Karena dengan privat kita jadi tahu testimoni langsung. Tapi kalau Bapak dan Ibu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qurannya 12 juz terus, itu saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Nah, coba praktekin dulu. Daripada kerja, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam. Memang sih gajinya gede, tapi kan cicilannya juga gede. Ya kan? Yang paling nggak enak apa? Rumahnya dempet sama tetangga. Jadi ya perumahan tapi klaster elit tapi dempet. Temboknya kita sama tembok tetangga nempel. Saya nggak mau. Kenapa? Karena dulu rumahnya nenek kita itu tetangga itu ada halamannya, ya kan? Nah, coba deh Bapak Ibu praktekin, coba
sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya 1 juta jangan bolong, dan sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Nanti kita punya rumah minimal 1000 meter. Harus. Kalau gurunya rumahnya 1000 meter, muridnya harus 1000 meter. Bisa lah. Emang kelemahannya apa sih Pak Haji kalau rumahnya dempet tetangga, tembok sama tembok dempet? Kelemahannya apa Pak Bu? Tahu gak? Kalau bapak dan ibu lagi ML berisik, dakduk. Ngerinya apa Pak? Tetangga kita yang ML, kita yang ngaceng. Ya Mas, ya Mas. Jangan ngantuk. Yang kedua, saya melaksanakan celana dalam yang nggak dicuci Pak Haji, selama 9 hari itu. Ya. Cuman saya niatan saya harus bisa ke RDAY, harus ketemu dengan Pak Haji. Ya, ini ketemu sekarang. Ya. Tapi di saat itulah saya tidak mempunyai uang sama sekali Pak Haji. Nggak punya uang? Iya. Tapi punya alat kelamin? Punya Pak Haji. Yang penting itu dulu. Kamu memilih uang, tapi alat kelaminnya copot. Atau kamu nggak punya uang, alat kelaminnya nempel. Mau yang mana? Saya mau punya alat kelamin dan punya uang. Ya nggak mungkin. Itu namanya jawaban orang gila. Ya, pertanyaan apa lanjut? Akhirnya dengan cara ini saya menjalankan itu, saya mendapat pinjaman untuk datang ke sini Pak Haji. Wow, pinjaman berapa? Saya kebetulan berdua sama anak menantu ini datang ke sini sama istri, dapat 8 juta. Dapat 8 juta. Oh, 8 juta. Ya, saya bagi 2. 8 juta bagi 2. Iya. Berangkat dari mana kampungnya? Karangmangu, Kroya Cilacap. Terus? Nyampe sini, ya alhamdulillah sudah ketemu dengan Pak Haji. Tapi saya emang ada hajat lumayan besar buat saya. Karena apa hajatnya lumayan besar? Sebesar apa? Lebih besar hajat kamu sama alat kelamin kamu gede mana? Alhamdulillah gede hajatnya Pak Haji. Apa hajatnya? Saya kebetulan lagi nanganin proyek, tapi sampai saat ini belum cair-cair, nilai kurang lebih 80 miliar. Proyek apa? Untuk pembangunan sekolah. Sekolah di mana? Ada di seluruh Indonesia, kebetulan saya nanganin 17 sekolah. Oh. Sekarang gimana caranya biar kamu dapat proyek itu? Iya. Oh, gampang, Bos. Biar cepat cair lah. Pastilah gampang. Ini kan terkabul. Besok mau lanjut. Pastilah, Bos. Praktekin ilmu RDAY, Bos. Amin. Bikin tajub Allah. Nanti Allah bikin tajub si Bos. Lo udah pernah bikin tajub Allah apa kalau gue boleh tahu? Udah pernah bikin tajub Allah apa? Udah pernah bikin tajub Allah apa? Belum pernah sih Pak Haji. Telanjang bulat di perapatan? Belum pernah. Hah? Belum pernah. Saya hanya melakukan itu, mandi malam, terus sholat itu sama. Senyumnya mana senyumnya? Senyumnya udah Pak Haji. Senyum udah. Udah? Iya. Terus? Tahajud? Tahajud. Baca Quran 12 juz? Baca Quran sudah sampai 18, tapi itu 1 minggu itu. Buat bapak dan ibu, kalau memang nggak bisa baca Quran, diulangi nggak bisa, diulangi nggak bisa. Coba bikin tajub Allah dengan sedekah ekstrim, gantinya ibadah ekstrim. Apa tuh? Makanan favorit bapak kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Nah, nanti ada aja jalannya. Bisa? Insya Allah Pak. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.